Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Selamat hari Minggu teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasa di akhir pekan ini saya akan coba mereview bagaimana penampilan dari beberapa pemain timnas yang bermain abroad, terutama yang bermain di Eropa ya. Kita mulai dari ERCDPC, di mana Nathan kembali dipercaya untuk tampil starting ya bersama Willem Toy dan berhasil membantu Willem menang atas Vitesse Arnhem dengan skor 2-1. Tentu dengan kemenangan ini Willem mulai merangsek ke posisi 5 besar di ERCDPC dengan raihan 14 poin, dan tentu ini adalah penampilan ke-7 kalinya Nathan bersama Willem, dan sampai saat ini Nathan terus dipercaya oleh pelatihnya untuk tampil starting dan tampil full selama 90 menit. Saya rasa sih memang Nathan, jika tidak ada masalah cedera ataupun akumulasi, pastinya Nathan akan terus diberikan kesempatan oleh Willem untuk mengisi posisi dari back kiri ataupun dia bisa mengunci posisi back kiri di musim ini ya. Tentu kita support, kita doakan semoga Nathan terus tampil konsisten dan jangan sampai terjadi cedera gitu. Lalu kita bergeser ke Italia. Nah, ini yang saat ini dikhawatirkan ya. Emil Audero Mulyadi yang memang seharusnya di kemarin malam dia tampil bersama klubnya Cremonese menghadapi klub induknya ya, Como. Sebelumnya memang Emil ini ketika starting line up keluar, itu Emil masuk ke dalam starting ya, menjadi kiper utama dari Cremonese. Tetapi ketika pertandingan dimulai, ternyata bukan Emil penjaga gawang dari Cremonese, yaitu Silvestri ya digantikan. Dan nggak tahu kenapa gitu, tiba-tiba Emil ini tidak menjadi starting, dan menurut kabar juga bahwa sebelumnya Emil sempat mengikuti warming up pemanasan, tetapi yaitu tadi sempat masuk starting line up tapi tiba-tiba digantikan. Apakah ini adalah masalah cedera atau tidak gitu? Ada kabar yang mengatakan di media sosial bahwa Emil Audero ini mengalami cedera gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan itu. Dengan keadaan seperti ini tentunya di laga tadi malam melawan Como, tentu ini adalah menjadi kesempatan Emil untuk menjaga menit bermainnya, menjaga match fitnessnya, menjaga ritme permainan bersama Cremonese gitu, sebelum nanti bergabung bersama timnas. Tetapi ya sayang sekali Emil harus batal tampil di pertandingan tadi malam karena ada beberapa masalah atau dia ada mengalami masalah cedera gitu. Nah, ini yang kita takutkan gitu. Karena kita tahu bahwa walaupun Martin Paes ini juga dipanggil, tetapi di pertandingan tadi pagi pun juga Martin Paes bersama FC Dallas juga belum masuk ke dalam DSP karena kondisinya masih diragukan gitu. Bahkan ada yang mengabarkan juga Martin Paes ini diperkirakan akan bisa kembali bertanding di pertengahan Oktober. Nah, tentu dengan keadaan ini kita mesti khawatir dan was-was juga ya, timnas Indonesia yang sebentar lagi akan bertanding 2 pertandingan penting di round keempat, yang sebelumnya kita sudah pede gitu, sudah tenang di posisi penjaga gawang walaupun Martin Paes cedera, tetapi ada Emil. Tetapi dengan kejadian tadi malam Emil yang tidak jadi bermain menghadapi Como, tentu membuat kita khawatir gitu. Dan sampai saat ini juga belum ada kabar resmi dari pihak klub seperti apa kondisi dari Emil sekarang. Ya, semoga kalau memang itu cederanya tidak parah dan ya hanya cedera ringan gitu, dan bisa kembali bermain bersama klubnya sebelum nanti kembali bergabung bersama tim nasional Indonesia ketika di awal Oktober. Lalu kita bergeser ke ASEAN ya, di mana di Liga Thailand ya, duo timnas kita di klub Buriram United, Shen Patinama dan Sandy Walsh lagi-lagi diberikan menit bermain, tampil sebagai starter dan tampil selama 90 menit.
Dan kita lihat memang akhir-akhir ini Shane Patinama dan Sandy Walsh ini ternyata memang tentu menjadi penyeimbang di wing kiri dan wing kanan dari Buriram itu sendiri, dan benar-benar kedua pemain ini selalu berkontribusi bagi Buriram di setiap laganya, dan sampai saat ini mereka belum terkalahkan. Bahkan imbang pun mereka belum pernah gitu. Dan saat ini Buriram sendiri kokoh di puncak klasmen, menjauhi dari pesaingnya Ratchaburi ya di peringkat kedua gitu dengan torehan 18 poin. Benar-benar Sandy Walsh dan juga Shane Patinama, saya rasa ya selama mereka tidak ada cedera, pasti mereka di Thai League dan juga di ACL Elite mereka mengunci posisi utamanya gitu. Kecuali kemarin di ajang ASEAN Club Championship ya, mereka disimpan tidak masuk ke dalam DSP gitu. Karena memang ya Buriram juga di musim ini benar-benar sangat padat sekali, tampil di 5 kompetisi berbeda mereka. Jadi ya jangan khawatir bahwa dua pemain kita ini tidak akan mendapatkan menit bermain. Pasti mereka mendapatkan menit bermain, dan itu terbukti mereka di Thai League saat ini konsisten, begitupun juga di AFC Champions League Elite. Mungkin itu saja mengenai kabar dari beberapa pemain timnas, dan yang terpenting kita masih menunggu bagaimana kabar dari kondisi Emil Audero Mulyadi ya, yang memang kita sangat khawatir tentu dengan ya cederanya Emil, kalau memang betul itu cedera gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.